Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang Ramadan rahimahullah, alhamdulillah kita sama-sama telah menyelesaikan sholat qiyam Ramadan yang orang banyak sebut dengan sholat tarawih pada malam yang ke-27. Insya Allah dari beberapa hadis diterangkan di zaman Rasulullah itu, terutama yang pernah mengimami sholatnya qiyam Ramadan di masa Rasul itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bahkan sempat bersumpah, ia dengar dari Rasulullah bahwasanya disuruh mengintai, mencari Lailatul Qadar itu di malam 27. Jadi yang lebih sering terjadi Lailatul Qadar itu pada malam 27. Adapun malam 21 dan malam 23 pernah terjadi. Cuma kita tadi mencari malam 25 dan malam 29. Cuma yang ada 21, 23 dan 27 kita temukan. Ini kita sumber, kita gali lagi dari asal. Maka rumus-rumus ada kemungkinan Ramadan karena Ramadan sudah terjadi ribuan tahun. Nah, pada malam hari ini kembali kita bahwasanya ingin mempelajari apa sih Lailatul Qadar itu. Kalau di dalam surah Al-Qadar itu dijelaskan bahwasanya apa sih Al-Qadar? Tahukah kita tentang Lailatul Qadar atau Qadar? Maka di sini kita lanjutkan daripada Al-Qadar, ternyata ada di dalam surah Ad-Dukhan. Jadi Al-Quran di dalam surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 itu ada ayat 3 dan 4 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Kemudian fiha yu'rafu kullu amrin hakim. Disebutkan bahwasanya sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah kita semua mendapat peringatan. Kamilah yang memberikan peringatan. Apa yang diperingatkan? Ada sebuah isyarat. Begitu Rasulullah memerintahkan kepada keluarga dekat dan sahabat akan dilanjutkan oleh istri-istri beliau di 10 malam terakhir dengan beriktikaf mencari Lailatul Qadar, itu adalah sebuah isyarat betapa pentingnya kita atas peringatan menjalankan kehidupan selama 11 bulan dan Allah hadirkan malam Lailatul Qadar. Di beberapa tafsir yang lain menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam mengevaluasi takdir kita. Artinya ada kemungkinan kita akan mendapatkan takdir yang baru bagi orang-orang yang menjalankan amal ibadah pada malam Lailatul Qadar atau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ada tafsir yang lain menjelaskan bahwasanya kita akan seolah-olah dikosongkan dahulu kemudian diisi lagi.
maka isi itulah yang disebut dengan rancangan. Sedangkan rancangan ini terjadi di malam-malam genap. Jadi bila mengambil malam ganjilnya aja akan diserahkan yang diterima malam genapnya rancangan. Sedangkan malam genap itu adalah sebuah rancangan, sebuah peringatan. Maka ketentuannya adalah atau ketetapannya adalah pada malam ganjil. Untuk itulah Rasul menyarankan menganjurkan 10 hari dan tunggulah di malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam ganjil. Jadi kita akan mengevaluasi dan menelaah kembali tentang hikmah daripada 10 malam ini. Maka ayat yang berikutnya, fiha yuqra'u kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi surah Al-Duhan ini pada malam hari itu, pada malam itu kita ditetapkan lagi dengan ketetapan yang baru. Jadi kita akan menerima tugas baru. Maka rancangan ini adalah berdasarkan evaluasi. Kalau kita selama Ramadan masih berkeluh kesah, maka ketetapan itu nanti judulnya keluh kesah jualan kita. Artinya orang ini pendendam. Maka untuk kehidupan berikutnya pendendam itu akan dibangkitkan. Ia akan semakin dendam. Kalau selama Ramadan ia gelisah, ia tidak tenang, maka sesudah Ramadan akan tambah lagi. Jadi kitalah yang merancang sendiri. Dengan kita dari awal Ramadan, kemudian 10 akhir Ramadan, malam genap, secara tidak sadar seolah-olah kita sudah membuat rancangan sendiri. Terimalah ya Allah, inilah ketetapan. Jadi kalau hendak membuat tahun-tahun berikutnya lebih baik daripada tahun sekarang, rancanglah kehidupan kita itu menjadi lebih baik dari sekarang. Maka rancangan itu adalah ada pada hati kita, ada pada kalbu kita. Rancangan itu akan menjadi baik apa semua terpenuhi. Yang pertama sholatnya, kita penuhi dulu ibadah sholatnya dengan baik. Apabila ibadah sholatnya dengan baik terpenuhi semuanya, syarat dan hukumnya, wajib sholatnya itu terpenuhi semuanya, maka yang kedua jangan sampai ada lagi yang mengganjal agar Allah ridho, agar Allah itu meridai kita. Ada apa di dalamnya, yaitu yang disebut dengan harta. Maka Ramadan berkaitan dengan harta. Di malam 26 itu dievaluasi orang-orang yang akan mendapatkan ampunan tadi apabila terganjal oleh ibadahnya, oleh sumbukannya, terganjal oleh hartanya. Maka malam 27 pada malam Lailatul Qadar, ketetapan itu adalah bahwasanya dia tidak menerima ampunan. Inilah kerugian dari kita. Maka sempurnakan harta kita, bersihkan harta kita segera. Jangan sampai menunggu akhir Ramadan. Bersihkan semuanya harta kita. Kalau sudah dibersihkan harta kita, maksudnya seperti apa? Kita hitung, mulailah kita menghitung harta kita. Kalau kita dengan ibadah sholat kita menghitung amal ibadah kita, sudah baik amal ibadah kita, ada hal yang mengganjal yaitu harta, maka hitunglah harta. Mana yang belum dijakati sudah catatan. Ada anaknya sudah ada keluar, sudah catatan apa semua segera keluar. Bersihkan, jangan sampai berakhir Ramadan itu nantinya akan mengganjal kita harta. Kemudian umur. Apakah umur juga akan mengganjal? Ya, karena umur menjadi pertanggungjawaban kita kelak. Jawablah dahulu, koreksilah umur kita itu dari akhir balik sampai kita duduk malam hari ini duduk bersama. Berapa umur kita yang terbuang sia-sia? Kalau sehari terbuang sia-sia itu 1000 tahun nantinya. Sehari aja kita membuang waktu yang sia-sia ilmiah kita 1000 tahun. Kalau 1 hari sudah 10.000 tahun. Makanya Ramadan Allah hadirkan lebih baik daripada 1000 bulan. Masih tekor kita. Kalau hendak mau hitung-hitungan seperti itu. Maka duduk di majelis ilmu 1 malam
Satu malam itu ada berapa menit, ada berapa jam, ada berapa detik, itu hitung-hitungannya seakan-akan kita duduk semua di dalam majelis ilmu ini adalah itu mengalir laksana air yang keluar daripada keran tiap dan henti-henti. Itu balasan Tuhan sangat luar biasa. Selama kita duduk di lingkungan tempat itikaf kita, semua akan bernilai ibadah semuanya. Apakah itu sifatnya makan, minum, cuci piring dan sebagainya, itu dinilai ibadah. Bahkan tidur pun dinilai ibadah. Bahkan berbicara pun yang mengandung tentang ilmu, membicarakan hal-hal perkara dunia, tapi kita menikam dengan ilmu agama. Kita mencari perihal dan sebab akibat daripada apa yang kita bicarakan, itu menjadi ilmu semua. Artinya semua pembicaraan kita ketika kita duduk beriktikaf itu adalah menimba ilmu ini. Apa yang kita dengar menjadi ilmu, apa yang kita lihat menjadi ilmu. Maka kita telah melewati 6 hari daripada 10 hari akhir karena beredarnya rumus di 2 rumus, baik dari kitab Imam Al-Ghazali maupun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang menyatakan bahwa apabila Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuhnya atau katanya pada malam 21. Kemudian daripada kitab yang lain yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apabila Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada hari atau pada malam ke-23. Namun ada tanda-tanda atau ciri-ciri turunnya Lailatul Qadar berdasarkan cuaca. Maka daripada keduanya ini kita sangat meragukan, tidak sesuai apa yang diberikan tanda ketika Lailatul Qadar itu. Maka apa kata Ubay bin Ka'ab? Aku lebih sering mendengar daripada Rasulullah bahwa Lailatul Qadar aku tahu turun pada malam 27. Pada malam hari ini malam 27 kita akan menjalani malam satu hari lagi, yaitu malam ke-29 setelah itu. Tapi insya Allah kita meyakini pada malam 27 berdasarkan daripada hadis Ubay bin Ka'ab, insya Allah. Kemudian apa hikmahnya orang-orang yang duduk dan rajin menjalankan iktikaf? Karena semua yang berlaku baik lisannya, geraknya, penglihatannya ataupun pendengarannya itu bernilai lebih baik daripada 1000 bulan apabila terlisan, apabila terbaca, maka satu huruf bernilai kali 700 kali lagi, kali dan kali terus. Selama ini kita duduk beriktikaf kadang membicarakan urusan dunia, tapi pembicaraan kita bagi orang yang sudah mengetahui, maka bermakna keilmuan semua bernilai. Tidak ada pekerjaan kita yang sia-sia saat kita sedang beriktikaf, insya Allah. Kemudian karena ini sudah malam 27, tersisa 3 malam lagi, maka kita pastinya akan mempersiapkan untuk menyambut yang disebut dengan Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri tiba, maka apa-apa yang mengganjal, apa-apa yang menjadi sambutan seperti fidyah puasa, maka usahakan dikeluarkan lebih dahulu. Ingat, kita seringkali mengingatkan tentang fidyah ini karena kebanyakan fidyah ini setelah terakumulasi beberapa hari hanya diserahkan kepada satu orang. Sedangkan ketentuannya 1 hari tidak berpuasa, ia membayar fidyah atau mengeluarkan fidyah memberi makan 1 orang miskin. Banyak yang beredar untuk fidyah ada yang bernilai 45.000 karena orang miskin dihitung 3 kali makan. Ini paham. Jadi itu pemahaman atau penafsiran orang, kalau 1 orang miskin makan sehari yang dianggap 3 kali makan. Jadi dinilai seperti itu. Maka di sini kalau dikatakan juli baras Atamalita, namun baras harga 14.000, 7.000 nilai baras, intalo 3 biji kali 2.000, 6.000 tambah 7.000 berarti 13.000, kalau 3 kali makan
yoknya ditambah, artinya cukup. Maka kalau kita mau bermain ini, kalau tafsir sebagian yang lain kita lihat dari beberapa keputusan para ulama, bahkan para ulama menganjurkan 45.000 itu fidyahnya satu hari, karena 3 kali makan. Kalau kita mau hitung lagi, kalau beras setengah liter, ya kan, setengah liter beras, kalau 3 biji misalnya, itu sudah cukup untuk 3 kali makan. Hitung aja, kalau beras setengah liter dimasak, hintalunya 3 biji sekali makan, hintalunya sebiji misalnya cukup. Kalau mau main hitung-hitungan juga, kalau mau main taksir, mau main juga sama. Tapi kalau nanti dibahas dengan pemasaknya ada umurnya ya, misalnya kalau ada pancinya itu kan lain bisa, akhirnya tafsirnya akan melebar, karena yang bermain adalah akal dan pikir kita. Kembalikan ke asal, kalau mau hitungan silahkan, tafsirnya bebas, kita tidak menyalahkan dengan nilai apapun, bahkan lebih daripada 45.000 itu lebih bagus lagi. Tapi adatnya kita bisa menghitung sendiri, berapa nih takarannya untuk 3 kali makan dalam satu hari. Bahkan bila 7 hari kita tidak berpuasa, serahkan untuk 7 orang. Kecuali kita 7 hari tidak berpuasa, namun per hari kita bayar. Per hari ini kita bayar, kita serahkan boleh kepada orang yang sama, itu boleh. Kemudian untuk zakat fitrah, kapan mengeluarkannya? Karena ini banyak paham para ulama, zakat fitrah dikeluarkan pada malam hari raya setelah takbiran, namanya juga zakat fitrah. Ada yang menyebut zakat fitrah, ada yang menyebut zakat fitri. Sedangkan paham yang lain, Ramadan perdana pun sudah boleh menyerahkan zakat fitrah. Nah, ini jadi perbedaan paham. Setelah kita kaji, zakat fitrah itu boleh diserahkan dari malam Ramadan pertama, tapi penyerahannya bukan langsung kepada mustahik, tapi diserahkan kepada seseorang atau badan yang ia bisa menyalurkan lagi. Maka orang atau badan tadi menyalurkannya tepat di malam takbiran, boleh diserahkan begitu. Jadi ambil tengahnya daripada perbedaan ini. Kalau kita berzakat fitrah langsung menyerahkan kepada mustahik, fakir, miskin, maka serahkanlah pada waktu malam hari raya atau malam takbiran, agar kita ini berkenaan. Karena namanya zakat fitrah terjadi perbedaan paham. Ada yang mutlak tidak boleh dikeluarkan sebelum takbiran, kemudian ada lagi yang berpendapat boleh diserahkan hingga awal Ramadan pun boleh katanya. Maka di sini kita mengambil suatu paham dari beberapa paham ini, ternyata boleh diserahkan kepada orang badan yang disebut dengan amil, karena amil pasti menyalurkan ketika di malam hari ini. Yang berikutnya, untuk zakat fitrah tidak ada yang namanya syarat terima itu berapa. Kalau kamu bersalaman syarat terima itu ada, atau dengan menjelung zakat fitrah yang tukang terima mengacak keberes, mengacau sambil membaca, itu ada. Jadi keputusan dari banyak ulama pun dulu sudah ada zakat fitrah itu nang ampun niat, nang ampun zakat fitrah. Namun tukang terima zakat fitrah, dianjurkan untuk membaca doanya. Ini ada zakat fitrah kami, ini zakat fitrah tuh. Nah, zakat terima, bila zakat terima tuh, doanya pada perlu diomong, nama angkat tangan membaca sambil tukang tabir bibir ya. Ajarallahu bima amrita wa ja'alallahu malan ta'ala. Maksudnya apa? Ajarallahu bima amrita. Semoga hartamu berberkah, jika bahasa kita memiliki keberkahan, akan semakin berlimpah, akan semakin bertambah.
wa ja'ala lahu malan tahura, dan menjadikan kamu suci bersih. Artinya harta yang kamu niatkan untuk zakat fitrah ini menjadikan diri kau itu bersih. Jadi menerima zakat itu cukup. Kalau usah bila orang menjelang zakat angkat tangan berdoa, ada perlu. Karena ada doa-doa itu yang harus mengangkat tangan, ada yang tidak. Doa yang sifatnya persaksian kada perlu mengangkat tangan. Makanya juga sudah berwudu, kada perlu mengangkat tangan. Berwudu ada kiblat mau panjang baca doa. Padahal setelah berwudu itu, doa wudu itu adalah doa persaksian diri. Kada perlu dengan membaca mengangkat tangan. Sama, karena setelah berwudu apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Itu persaksian nyaranya. Hanya dilanjutkan Allahumma ja'alni minal tauhid wa ja'alni minal muttaqin. Itu artinya doa tanpa mengangkat tangan. Yang kedua, setelah ajar ada perlu itu doa mengangkat tangan. Setelah mendengar ajar dan ajar selesai cukup baca doa. Ada doa persaksian. Nah, jadi ada beberapa doa yang tidak kita mengharuskan dengan mengangkat tangan. Ada itu. Kemudian di sisa malam ini, maka pada malam hari ini juga kita sampaikan karena ada yang bertanya, ini banyak yang ada dari baik dari Kurau maupun Banjarmasin. Ada yang mempertanyakan tentang infak Ramadan dan infak Lailatul Qadar. Kalau infak Ramadan insya Allah sudah memahami, infak Ramadan itu adalah dirinya atau ia meniatkan bagi keluarganya untuk mengeluarkan infak Ramadan, apakah itu dengan jumlah yang ia mampu. Seperti seandainya ia meniatkan mengeluarkan infak Ramadan sehari 500 rupiah, berarti sebulan 15.000. Kalau ia meniatkan 1.000, berarti sebulan 30.000. Itu berdasarkan kemampuan, itu namanya infak Ramadan. Kalau untuk infak Lailatul Qadar, ini ada 3 hadis yang dijadikan satu. Man anfaqa dirham ini. Nah, jadi barang siapa yang berinfak 2 dirham di Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar, banallahu baitan fil jannah, maka akan Allah bangunkan rumah di surga. Berapa nilainya? Setelah kita cek kurs rupiah dengan rial, ini 4.400 rupiah. 2 dirham, 1 dirham 20 rial kalau dikalikan. Jadi kalau 2 dirham berarti 40 rial. 40 rial dikali 4.400 itu bernilai 176.000. Jadi bagi yang mau mengeluarkan infak Ramadan atau infak Lailatul Qadar, karena kalau yang mendapatkan surga ini selain daripada infak Ramadan seperti mengerjakan qabliyah dan ba'diyah kalimat waktunya, maka dibangunkan juga rumah di surga. Sama itu. Aku jangan jadinya mengeluarkan infak Lailatul Qadar. Nah, namun hendak diisi rumah, berarti ia menunaikan qabliyah dan ba'diyah di waktu itu full kita gawe semua. Kada bertinggalan. Berapa jumlahnya? 12 rakaat daripada semuanya. Ditambah asar itu boleh dimasukkan itu aja, karena asar dikerjakan sebelumnya yang disebut dengan qabliyah. Jadi banyak hal yang harus kita sampaikan di penghujung Ramadan ini, sebagaimana Ramadan berikutnya, karena tujuan kita adalah mengingatkan agar Ramadan ini tidak menjadi rugi bagi kita.
Karena jelas hadis mengatakan ruginya seorang hamba yang berada di bulan Ramadan, ia tidak mendapatkan ampunanku ya Tuhan. Yang kedua, apabila seseorang yang berada di bulan Ramadan tapi ia tidak bisa mengajak, apabila kedua orang tuanya hidup atau salah satunya hidup tapi ia tidak bisa mengajak orang tuanya. Tuh. Jadi kita di akhir Ramadan gunakan semaksimal mungkin, sisa 3 malam lagi silahkan berdoa, setiap sujud akhir silahkan berdoa, atau sambil berapa hendak boleh sambil beristighfar. Istighfarnya boleh astagfirullah innallaha ghafurur rahim, itu menurut Quran, itu Quran sebijian ya. Bilainya astagfirullah wa atubu ilaih, boleh juga istighfar sambil berapa baca istighfar. Ingatin dia mulai akil balik, ingatin waktu memai si A si B, apa aku juga dari yang benar. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Uma aku juga tujuh mengibah bahari, ketujuh memuji astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Istighfar terus pada sedikit. 3 malam aja kita. 3 malam Ramadan ini kalau dinilai dengan duit berapa triliun itu masih kalah kada mau dinilai lagi waktu yang tersisa ini kita. Bila kita salah menggunakan waktu ini, kada dapat ampunan Tuhan, rugi bisa kita. Karena kita tidak tahu apakah umur kita akan bisa bertemu di Ramadan berikutnya, kita tidak tahu lagi. Maka ketika Ramadan ini berakhir, kita dapat ampunan Tuhan, maka posisi dosa kita berada di titik nol pada waktu takbiran. Bila hendak berulang bahasa itu sudah takbiran dong, kita akan berulang bahasa. Mengkawal dihindari itu sabulah bahasa lagi, hati sudah bersih, terus taat meminta semua. Karena kita sabar bulan menunggu pulang menjelang Ramadan, namun pasti tunggu Ramadan akan datang. Buktinya apa? Setiap tahun dilanggar ini saja selalu ada yang hilang maksudnya apa? Sudah pulihnya pendahulu, ada setiap tahun. Untuk itu kita masih bisa duduk pada malam hari ini, gunakan di kesempatan 3 malam hari ini benar-benar mencapai keridhaan Allah, mencapai ampunan Allah. Mungkin cukup sekian tausiah Ramadan malam yang ke-27 kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.